Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau menjabarkan tentang isi ayat Al-Quran itu jumlahnya berapa. Ini permintaan para subscriber yang sangat banyak. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar. Tidak ada suhu, tidak ada cupu, kita sama-sama belajar. Karena setiap manusia itu ada guru sejati, ya, setiap manusia. Jadi kami selalu membawa, ya, selalu mencontohkan surat Al-Baqarah 115. Mohon disimak, ini dicatat dulu, ya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kemanapun kamu menghadap, ya, itu mohon ayat Al-Baqarah ayat 115 mohon disimak di aplikasi Al-Quran atau di Al-Quran yang ada artinya, ya, yang ada terjemahannya. Jadi mohon amat sangat diperhatikan artinya, terjemahannya. Jadi ini hampir rata-rata perdebatan jumlah ayat Al-Quran itu masih berlaku, masih berjalan perdebatan, sehingga sibuk ngurusin jumlah ayat, ya, sibuk ngurusin jumlah ayat, sehingga tidak akan menemukan Gusti Allah karena sibuk ngurusin jumlah. Ayo, jumlah berapapun, contoh ini Al-Madani Al-Awal, ini aja jumlahnya 6.214 atau berarti kan nggak yakin kalau ada kalimat atau 6.217. Al-Madani Al-Akhir 6.214. Ini para imam ini mencari menjumlahkan ayat. Al-Maliki 6.220. Asy-Syami 6.226. Al-Kufi 6.236. Al-Basri 6.205. Al-Himsi 6.232. Imam Syafi'i 6.666. Lah kan keder, kok jumlah ayat beda-beda? Ya, kami contohkan salah satu ayat Juz Amma Al-Insyirah. Ini juga permintaan para subscriber. Contoh Al-Insyirah ayat 5 ayat 6 itu isinya sama, mirip. Ada yang ini dihitung 2, ada yang dihitung 1 karena maknanya sama. Mohon dilihat Juz Amma Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. Ini kalau dihitung jumlahnya kan 2. Tapi karena isinya sama, ada yang dihilangkan salah satu. Makanya para ulama ada yang jumlahnya beda-beda, ada yang dihitung 2, ada yang dihitung 1. Jadi banyak di dalam Al-Quran, banyak sekali mohon. Isinya itu hanya sedikit. Ini kan isinya, coba dilihat, ini isinya sedikit. Pertama, sebab kesusahan, pasti ada kemudahan. Yang ini sesungguhnya ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Jadi isinya hanya sedikit berbeda, makanya ini ada yang dijumlah cuma 1 ayat, ya. Jadi yang namanya orang mau dapat kemudahan ya harus susah payah dulu, karena itu pasangan hidup. Jadi jangan diekstrimkan. Itu kok ayatnya sama. Itu hanya menekankan sebab musabab yang pertama. Fa'inna ma'al usri, sebab akibat. Kalau kamu
makan, ya kenyang. Kalau kamu bekerja berat, ya capek. Tapi setelah capek itu kan termasuk susah. Nanti dapat bayaran, dapat upah, itu yang disebut kemudahan atau kebahagiaan. Yang keduanya, inna, itu meyakini sungguh kalau kamu susah pasti ada bahagia. Ya itu sudah begini yang namanya hidup, kanan, kiri, atas, bawah, depan, itu selalu ada. Karena ayat ini artinya dianggap sama, sehingga yang dihitung cuma satu. Ini contoh analogi Al-Insyirah ayat 56. Masih ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak dihitung karena maknanya ada yang mirip. Nah, itu. Jadi jumlah yang paling sedikit yang mana? Nah, berarti yang 200, yang sedikit mana yang sedikit? 6.205. Nah, ini yang paling sedikit. Berarti ini Al-Basri banyak ayat yang nggak dihitung karena maknanya sama. Kalau Imam Syafi'i semuanya dihitung gitu loh. Tapi jangan sibuk tentang ayat Al-Quran jumlahnya. Kalau sibuk ngurusin imam itu beda ini, nanti kita habis usia, habis umur, habis jatah di dunia, sibuk ngurusin jumlah ayat, nggak ketemu Gusti Allah. Lah ini kan rugi juga. Yang kita hapus dulu ya, ini karena sudah jelas ya. Mohon dicek sudah jelas, saya hapus buat, ya jangan dihapus dulu, ini saya masih ada ruang sedikit ya. Semua Al-Quran yang jumlahnya 6.000 lebih itu udah lah. Nah, lebihnya keder saya mau ngucapin yang berapa berbeda-beda. 6.000 lebih itu diringkas, dirangkum menjadi satu ayat suratul Fatihah. Ini saya ulangi lagi. 6.000 lebih ayat Al-Quran diringkas menjadi satu surat namanya Al-Fatihah. Ayo, ini setuju semua ini. Imam ini setuju semua. Ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.000 lebih diringkas menjadi satu surat Al-Fatihah. Berarti 7 ayat. 7 ayat diringkas menjadi satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 Al-Fatihah. Ini saya ulangi lagi ya, ini sebenarnya sudah ada. Diringkas menjadi satu huruf ba. Nah, ini. Jadi huruf ba ini artinya secara gampangnya Gusti Allah itu mengatakan begini. Ba, yang ada itu saya. Ini ba, makna dari huruf ba ini. Bikana makana ya, lanjut itu masih luas, mohon diluaskan. Yang ada itu saya, yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya. Berarti yang mengadakan jumlah surat juga Gusti Allah. Yang mengadakan langit bumi juga Gusti Allah. Al-Baqarah 156-nya mohon. Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dariku, kata Gusti Allah. Sesungguhnya milikku, kata Gusti Allah. Luas maknanya ya. Inna itu sesungguhnya, nunnya panjang ada alifnya. Berarti seluruhnya itu universal. Ya, nunnya begini ya. Nih. Nunnya panjang, bukan nun begini. Ya. Berarti siapa saja, apa saja berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Ini ayat dari Gusti Allah, kembalinya juga kepada Gusti Allah.
Jadi kalau kita sibuk ngurusin jumlah ayat, waktu kita jatah di dunia itu habis, sehingga rugi tidak menemukan Gusti Allah. Dan saya hapus ya. Apakah Gusti Allah bisa dilihat? Jelas kalimatnya awaluddin ma'rifatullah. Pertama beragama ya melihat Allah, mengenal Allah. Rukun Islam yang nomor 1 syahadat. Syahadat itu bersaksi. Terus ada kalimat lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya. Kalau orang hidupnya tidak tahu menau, bingung, bulet tentang ayat, nggak mau pusing tentang ayat, udah ajaran para nabi itu ajaran kasih sayang. Tinggal kita kasih sayang terhadap situasi dan kondisi kita empan papan. Kan Al-Quran itu kan 6.000 ayat lebih, diringkes menjadi satu surat Al-Fatihah, diringkes menjadi satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ajaran para nabi, kasih sayang. Nggak rugi pokoknya orang kalau berkasih sayang. Ayat 7-nya syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, syiratal mustaqim, itu juga memberi. Di situ kalimatnya bukan sodaqah, memberi. Kalau memberi berarti sangat amat luas, jangan kepada manusia saja. Memberi kepada makhluknya Gusti Allah, kepada tumbuhan, kepada hewan. Kalau tumbuhan, memberi apa kepada tumbuhan? Yang memberi pupuk, memberi siraman air untuk kesegaran tumbuhan, ya. Kepada hewan yang memberi makanan apa saja, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Gusti Allah bikin kalimat memberi, bukan sodaqah. Sehingga kalau sodaqah nanti sempit, hanya orang sama orang. Kalau memberi kalimatnya luas, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan cuma, ya kalau kalimat dasarnya, arti dasar itu dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau sudah tahu maknanya, bi itu bersama, sudah bukan bersama nama, tapi sudah bersama wujud, bersama af'alnya. Kita itu berkasih sayang itu sudah bersama af'alnya, bersama zatnya. Zat itu kekuatan lah. Kita ini memberi begini, ini kekuatannya siapa ini? Hasil kerja itu kekuatannya siapa? Jadi mohon diperhatikan, barangkali penjabaran di hal ini kurang luas. Mohon disimak video-video yang lainnya. Kami sudah mengupload 200 video lebih. Ada yang bertanya, nyarinya susah Pak. Mohon klik Janggiri Channel ya, di posisi di beranda. Mohon maaf ini bagi yang belum tahu, kalau yang sudah tahu masih. Pas posisi di beranda, ya beranda Janggiri Channel, itu ada menu beranda, ada menu video. Klik video atau klik video semua atau klik semua video, nanti semua kelihatan. Karena pertanyaan para subscriber di komen atau di WA itu sudah ada di video-video yang sebelumnya. Jadi mohon simak video kami, walaupun tidak datang ke kami, sudah melihat videonya. Kalau sudah 200 video disimak semua, nggak harus ketemu kami, cukup di situ ya. Jadi intinya kita jangan sibuk ngurusin jumlah ayat, nanti terlambat, tertinggal, sehingga usia sudah selesai jatah belum ketemu Gusti Allah.
Jadi mohon Al-Baqarah 115-nya mohon dibuka, ditulis nanti setelah nonton video ini, buka di aplikasi Al-Quran Al-Baqarah 115. Ali Imronnya, ini masih ada yang bertanya. Ali Imron ya 109. Langit bumi itu miliknya dan yang ngurusin juga Gusti Allah. Miliknya yaitu ya isinya, model apa saja di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Al-Baqarah 156-nya asalnya yaitu ya sesungguhnya dariku. Jadi kalau miliknya Gusti Allah juga wakilnya Gusti Allah. Itu ada video yang berjudul Para Wakil Tuhan, tugas para wakil Tuhan, sudah 2 minggu yang lalu. Contoh, ini kapur milik saya, milik juga wakil saya untuk menjabarkan ilmu kepada subscriber, ya kan? Ini kepunyaan saya, tapi wakil untuk menjabarkan. Ini penghapus punya saya, juga wakil untuk menghapus. Jadi kalau seluruh alam semesta, langit dan bumi ini kepunyaannya, berarti wakil juga. Itu loh. Ya, contoh banyak sekali. Ini korek punya saya. Selain punya saya juga, ini korek wakil untuk menyalakan sesuatu yang kita butuh, begitu. Jadi kalau ada judul kalimat tugas para wakil Tuhan, ya jangan kaget. Kita semua wakil. Masih bingung lagi? Al-Baqarah 30. Mohon dilihat Al-Baqarah 30. Kalimatnya khalifah. Saya ulangi lagi, khalifah itu kita langsung jangan berpikir raja atau presiden, jangan. Khalifah seluruh manusia itu khalifah, pemimpin untuk diri kita ini. Kita ngurusin badan kita, baju kita, kerjaan kita, mandi kita. Berarti kita pemimpin raga ini. Pimpin bisa memimpin keluarga, bisa memimpin masyarakat, bisa memimpin rakyat. Jadi kalimat khalifah itu sangat amat luas. Mohon jangan sempit, jangan cuma kalau khalifah ya raja. Jangan, karena kalimatnya pada waktu itu di dalam ini kami hendak menciptakan sesuatu untuk mengolah bumi. Contoh pertama, kalau dianggap raja, lah kan baru satu yang diciptakan, itu baru satu. Kalau disebut saya khalifah itu umpamanya diartikan raja, saya akan menciptakan sesuatu sebagai raja di bumi. Lah cuman baru satu orang, lah rakyatnya mana? Berarti khalifah itu yaitu yang dibuat itu ya khalifah untuk mewakili dirinya dulu, menguasai dirinya dulu, mengatur dirinya dulu, ya, memelihara dirinya dulu. Setelah beranak pinak, bermasyarakat sampai menjadi banyak, ada yang ngurusin dirinya, ngurusin keluarganya, ngurusin orang lain. Jadi khalifah itu artinya sangat amat luas. Jadi mohon, bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Mohon diluaskan, mohon ya, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Nah, saya tambahin lagi, ada kalimat yang subscriber ya, yang dari Medan katanya baik. Ya, saya tambahin lagi ini, mohon maaf nih.
Lalu kita pahami bersama, baiat selama ini yang dipahami, seorang murid berbaiat, berjanji akan mengikuti seorang guru berwujud manusia. Ya, coba, baiat itu asal kata, kalau asal kata bait, ya. Jadi kalimatnya begini, perjanjian diri kita kepada Gusti, guru sejati. Umpamanya ada para subscriber ingin dibaiat oleh Pak Zam. Pak Zam nggak mau. Pak Zam malu. Setiap manusia itu punya guru sejati. Lah kalau subscriber mau minta berbaiat terhadap saya, berarti kan subscriber menganggap saya itu guru. Sedangkan setiap manusia, setiap subscriber itu punya guru sejati. Kalau ada subscriber datang, Pak Zam mohon saya dibaiat, saya malu terhadap gurunya. Setiap subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati. Masa guru membaiat guru, kan ya malu saya. Setiap manusia itu punya guru sejati, Gusti, hati. Hati itu adalah kontak langsung sama Gusti Allah. Itu yang disebut manikem, yang disebut nur insani. Kalau ada orang datang kepada kami, kepada Pak Zam, minta dibaiat, lah Pak Zam itu ya malu. Masa guru membaiat guru? Masa seorang guru menilai guru? Masa seorang guru mengasih ijazah terhadap guru? Kan kami malu. Jadi yang disebut baiat itu janji kepada Gusti Allah, kepada setiap guru sejati untuk kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adanya di Suratul Fatihah. Kan keder kan? Suratul Fatihah ayat 7 memberi. Kan Suratul Mustaqim itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu memberi apa saja yang kita mampu. Nggak tahu ayat pun, hidup nggak tahu ayat, pokoknya sudah ndablek aja nggak tahu ayat. Tapi kalau sifatnya selalu mengasihi, menyayangi, memberi, itu nggak rugi. Nggak bakalan kaget nanti pas akhir hayat. Enggak begini, enggak. Karena itu sudah dikasih tahu bahwa sejatinya hidup adalah berkasih sayang. Ya, sejatinya hidup itu berkasih sayang. Bait kan rumah. Rumah itu ibarat kontak batin, tempat semayam. Hati itu tempat semayamnya nur. Kalau ahlul bait ya jangan ke sana, ke sini, jangan keluar. Ahlul bait itu ya itu jangan. Ahlul bait ya kita. Setiap manusia itu ahlul bait. Ada hatinya, ada manikemnya, ada permatanya, ada nur insaninya. Ya, jadi mohon itu ada judul video pulihkan guru sejati. Mohon diklik, itu ada syaratnya. Berarti pertanyaannya kadang-kadang bolak-balik, cara memulihkan guru sejati gimana? Lah orang ada videonya kok masih tanya ya? Apa jangan-jangan belum lihat? Nah itu. Jadi mohon disimak Beranda Janggiri channel, klik seluruh video atau klik video nanti terlihat semua ya. Cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.